Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para ustadz dan ustadzah, seluruh staf dari Sekolah Khairul Ummah dan juga dari Lazisku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kemudahan untuk bisa menghirup udara segar sampai hari ini, sampai detik ini, di pertengahan dari bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kesempatan waktu yang Allah berikan bisa bermakna dalam kehidupan kita untuk bisa kita manfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas keilmuan, amal soleh, iman, takwa dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin, jamaah sekalian, di mana bab yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan adalah bab tentang kitab Al-Adab. Kita sampai di pertemuan yang lalu, kita sampai di hadis ke-743. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis 744. Ya, kita buka di sini filenya sama sekalian, ada yang Arabik dan ada yang berbahasa Indonesia. Nah, ya, kita lihat judul babnya, bab yang ke-107. Ya, ini pembahasannya masih berkaitan dengan adab-adab makan dan minum. Judul babnya Al-amru bil akli min janibil qas'ah. Al-amru bil akli min janibil qas'ati wan nahyu anil akli min wasatiha. Ya, jadi perintah untuk makan. Ya, perintah untuk makan dari tepi piring atau nampan, dan larangan untuk makan dari tengahnya. Ya. Ya. Apa maksud bab ini jamaah sekalian? Ya, maksud bab ini jamaah sekalian yaitu ketika kita makan bersama-sama menggunakan nampan misalnya jamaah sekalian yang besar, maka anjurannya adalah kita makan dari bagian yang dekat dengan kita, dari bagian pinggir dari nampan tersebut, jangan mengambil langsung dari tengahnya, karena keberkahan itu turun ke bagian tengahnya terlebih dahulu. Jadi kita makan dari yang pinggirnya, jangan langsung tengahnya ketika kita makan bersama-sama. Kita lihat di sini keterangannya. Secara keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk kita kepada hadis 744, yaitu keterangan dari yang lalu, ya, wakul mimma yalika, ya, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Makanlah dari apa yang dekat denganmu. Ya, khawatirnya kalau kita mengambil dari tengah jemaah sekalian, sementara kita makannya bersama-sama. Ya, khawatirnya memudaratkan orang yang ada di sebelah kita. Jadi idealnya makan dari yang di
pinggir kita. Kecuali wallahu alam bisawab apabila lauknya itu ada di tengah. Ya, maka kemudian kita mengambil lauk tersebut, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sudah mencukupi dari yang di pinggir-pinggir kita masing-masing yang makan tersebut, maka mulailah makan dari yang dekat dengan kita, dari tepi makanan tersebut, karena keberkahan turun ke bagian tengah dari nampan tersebut. Insyaallah demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi kita lihat keterangan para ulama. Ya, hadisnya 744 ya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau yang dikenal dengan turjumanul Quran. Beliau seorang sahabat yang masih memiliki kedekatan ya nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayahandanya yaitu Abbas merupakan saudara dari ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Abbas dan Abdullah adalah merupakan dua dari putra-putra Abdul Muttalib. Namun demikian, Abdullah bin Abbas ya usianya terpaut jauh ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih sekitar 50 tahun. Karena ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas itu 13 tahun. 13 tahun ketika Nabi SAW wafat di usia 63, usia Ibnu Abbas 13 tahun. Ya, berarti terpaut 50 tahun. Abdullah bin Abbas pernah mendapatkan ya doa dari Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini akan agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Ya, takwil maksudnya adalah tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga kalau kita buka tafsir-tafsir para ulama, ya, tafsir yang riwayat ya jemaah sekalian, di sana akan kita dapatkan seringkali tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, di sini beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'am, fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Ya, jadi maksudnya adalah keberkahan itu turunnya di tengah makanan. Maka makanlah dari bagian pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya. Tepi apa jemaah sekalian? Ya, tepi makanan tersebut. Dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Tidak disebutkan di sini apakah makannya tersebut ketika berjamaah bersama-sama ataukah ketika sendiri. Nanti kita lihat penjelasan ulama. Tapi lafadz hadisnya seperti itu. Keberkahan itu turunnya di tengah makanan. Maka makanlah dari bagian hafataihi, sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya. Wala ta'kulu min wastihi, jangan kalian makan dari tengahnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Baik, kita lihat di dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, di juz yang ke-10 di halaman 290, di antara faedah hadis yang bisa kita ambil, mawatinul barokah fit ta'am, ya, tempat-tempat keberkahan pada makanan. Ya, kalau kita makan itu kan tidak hanya sekedar ingin merasakan keenakannya, kelezatannya, atau supaya mengenyangkan, tapi kita juga kepingin apa? Barokah. Ya, barokah dari makanan yang kita makan. Apa-apa kalau barokah itu kan enak jemaah sekalian. Ya, rezeki misalnya barokah, ya tentu luar biasa. Ilmu kalau barokah, insya Allah berbuah amal. Ya, demikian pula makanan, minuman kalau barokah itu akan memiliki nilai apa? Tersendiri. Nah, kita harapkan berkahnya. Ya, jadi selain adab ya, memulai dengan bismillah dengan tangan kanan,
dan adab-adab yang lain. Satu di antaranya disebutkan di mana letak keberkahan makanan. Berkata Imam Al-Mubarakfuri, ya, bagian tengah itu adalah a'dalul mawadhi. Bagian tengah itu bagian yang paling adil. Ya, maksudnya bagian yang paling sentral dari tempat. Fakana ahaqqu binuzulil barokah, maka dalam hal ini sangat layak keberkahan pada makanan itu turunnya di tengahnya. Wa fihi masyru'iyatul akal min jawanibit ta'am qabla wasdihi. Disyariatkan makan dari tepi makanan tersebut sebelum tengahnya. Ya, berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau sudah selesai bagian pinggirnya bisa menengah. Ya, kalau sudah habis misalnya akan ngambil setelahnya sampai menuju ke tengah. Ya, kita ibaratkan misalnya satu nampan untuk berapa orang ya? Misalnya untuk 4 atau 5 orang, masing-masing dari bagian pinggirnya sudah selesai, kemudian dia ngambil lagi yang berikutnya sampai terakhirnya dari bagian tengahnya. Ya, ini yang menurut keterangan beliau ya. Jadi sebelum bagian tengah maka pinggirnya terlebih dahulu. Berkata Imam Al-Ghazali, ya coba kita sebutkan dulu ya perkataan para ulama sampai kita ada gambaran ya, tentang syarah hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, demikian pula la yakul min wasatir raghif, ya, janganlah seseorang itu makan dari tengahnya makanan ya, semacam roti. Bal min istidaratihi, tapi dari sisi lingkarnya. Kecuali kalau qallal khubz, kalau rotinya sedikit, maka dia bisa memotong roti tadi. Fal yuksir al khubza. Kenapa jamaah sekalian? Karena keberkahan itu turunnya di pertengahan makanan. Ya. Jadi sampai pun ya seseorang itu sendiri umpama makan roti jamaah sekalian, maka kalau bisa diupayakan tidak dari tengahnya terlebih dahulu, itu lebih lebih baik ya, dari pinggirnya dahulu kemudian tengahnya. Nah, berkata Imam Syaraful Haq Al-Azim Abadi, ya, wa idza kana al-haditsu yadullu ala masru'iyatil akal min jawanibit ta'am qabla wastihi. Kalau hadis tadi menunjukkan disyariatkannya makan dari tepi-tepi makanan sebelum tengahnya, maka sungguh Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan fihi wajhun akhar, ya, ada sisi yang lain, yaitu larangan tersebut innama waqa'a idza akala ma'a ghairihi, kalau seseorang itu makan bersama orang lain, makan bersama. Wa dzalika anna wajhat ta'am huwa afdaluhu wa atyabuh, ya, karena sisi makanan ya, yang dimaksud wallahu a'lam bishawab, bagian tengah makanan itu biasanya yang paling afdal dan paling baik. Fa idza qasadahu, ya, kalau dia memaksudkan langsung yang tengah jamaah sekalian, maka kana mustakthiran bihi ala ashabi, maka dia dikhawatirkan lebih mengedepankan dirinya ketimbang orang-orang yang bersamanya. Bisa difahami ya jamaah sekalian. Kalau dia langsung ngambil misalnya nasinya itu di sisinya ada, tapi dia ngambil langsung dari yang bagian tengah, ya, padahal yang lainnya juga bersamanya makan. Ya, maka di sini dianjurkan yang pinggir terlebih dahulu. Juga kalau dia ngambil langsung dari yang tengah, tarokal adab, ya, dia meninggalkan adab dan kurang baik interaksinya, su'ul isyrah, ya, dan ini tidak samar lagi. Wa amma idza akala wahdahu fala ba'sa bih, ya, kalau dia makan sendiri tidak mengapa. Tidak mengapa. Ini bisa dilihat dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, syarah Sunan Abi Dawud. Ya, berarti bisa kita ambil ibrah kalau kita makan sendiri satu piring sama sekalian,
insya Allah tidak mengapa ya sama sekalian kalau memulai dari apa? Tengah. Meskipun kalau memungkinkan dari pinggir dulu ya lebih ini lagi ya, lebih apa? Lebih hati-hati dan lebih insya Allah mendapatkan kesesuaian dengan hadis ini. Bisa difahami ya sama sekalian. Demikian. Ya. Nah, waqala Ibnu Utsaimin ya, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu kalau diberikan makanan maka jangan dia makan langsung dari bagian yang paling tinggi, tapi makanlah dari sisinya. Kalau dia makan bersama jamaah, bersama orang-orang yang lain, teman duduknya, orang-orang di sekitarnya, dia makan bareng, maka hendaknya dia makan dari sisinya yang dekat dengannya. Jangan dia makan dari yang di depan orang lain. Yang bagian kita ini ya ini, jangan ngambil dari apa sebelah kita maksudnya. Kalau makannya apa berbarengan satu nampak gitu ya. Ya. Ya kecuali kalau dikasih ya, kalau sama sebelah kita saya sudah ini diambil saja ya silahkan. Tapi kalau dia juga sama-sama apa berkeinginan untuk makan ya sudah kita makan yang di depan kita dari yang dekat dengan kita. Nah, kemudian hadis tadi menunjukkan kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau seseorang itu makan dari yang bagian atas langsung, ya ditafsirkan atas itu yang tengah, dikhawatirkan akan nuzi'at al-barokah, ya keberkahannya itu bisa terambil dari makanan tadi. Ya, ini tuntunan ya sama sekalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sangat baik ya mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik. Kemudian di hadis tadi juga terdapat perintah dan larangan ya, perintahnya pada lafadz fakulu min hafataihi, ya makanlah dari bagian tepi-tepinya. Ya, ini ya. Ini sifatnya apa? Perintah ya. Ya. Kemudian yang larangan, janganlah makan dari tengahnya. Ya, berarti ada bentuk apa? Al-amru wan nahyu, ada bentuk perintah dan larangan dari hadis tersebut. Dan ini banyak yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, bentuk-bentuk apa? Perintah dan larangan. Ya, perintah misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Larangan seperti wala taqrabuz zina. Ya, dalam hadis juga ada bentuk-bentuk perintah, ada bentuk-bentuk larangan. Ya, kalau kita aplikasikan dalam keluarga maupun kepada murid sama sekalian, ada kalimat-kalimat yang isinya perintah, ada kalimat-kalimat yang berisi apa? Larangan. Ya, jadi masing-masing ada kekhususannya dari kalimat-kalimat tersebut. Ya, dengan perintah diharapkan yang diperintah melakukan, dengan larangan diharapkan yang dilarang itu meninggalkan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga jamaah sekalian, bayan al-umurun nafi'ah lil mad'uwin ya. Jadi termasuk kewajiban seorang dai, seorang alim menjelaskan perkara-perkara yang bermanfaat. Menjelaskan perkara-perkara yang bermanfaat untuk umat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ya, para ulama sebagai waratsatul anbiya, menyampaikan kepada umat secara umum. Ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, suratul A'raf 157. Ya, kita lihat suratul A'raf 157. Takbiran ini ya. Takbiran ya, insyaallah. Ya. Insyaallah sudah dekat ini ya. Bulan apa ini? Rabiul Akhir ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, ini ya ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiy al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi ya, yang namanya mereka dapatkan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka ya. Jadi ternyata sudah tersebut ya dalam kitab terdahulu, dalam Taurat maupun Injil, tentang Nabi Muhammad SAW.
Di mana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kebajikan. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, sampai akhir ayat. Nah, baik. Kita lihat di halaman selanjutnya jemaah sekalian. Di bagian terakhir, wa hadza sya'nud da'i, demikianlah keadaan seorang dai, dia berupaya untuk kebaikan umatnya. Apa saja yang membawa kebaikan disampaikan, yang sifatnya larangan kemungkaran dia melarang umat daripadanya. Nah, baik. Dijelaskan dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ya, Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Di antara faedah hadis ini jemaah sekalian, Allah azza wa jalla yukrimu dzakirihi inda ta'amihim bi inzali barakatit ta'am allati tunza'u min indi ghairihim mimman lam yadhkuru ismallahi alaihi. Ya, jadi Allah azza wa jalla akan memuliakan, ya, siapa yang menyebut namanya, mengingatnya ketika makan, dengan diberikan apa? Keberkahan, diturunkan keberkahan pada makanan-makanan tersebut, yang mana dicabut keberkahan bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Ya, maka di sini kita ingat, ya, jemaah sekalian, sebelum makan untuk melakukan salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambillah, ya, mengucap Bismillah sebelum makan. Kita ingatkan murid kita atau anak kita untuk mengucap Bismillah sebelum makan. Ya, ini sebab turunnya keberkahan. Baik. Kemudian di antara faedahnya, al-aklu min wasatit ta'am makruh, ya. Jadi makan dari tengah makanan itu jemaah sekalian, ya, tidak sampai haram tapi makruh. Ya. Jadi larangannya di sini menurut beliau adalah larangan yang sifatnya makruh, ya. Makruh itu tidak disukai. Ya, tidak sampai haram tapi makruh. Nah, kemudian al-adab fil akli yakunu min hafatil qas'a la min wastiha, ya. Jadi adab dalam makan itu yakunu min hafatil qas'ah, ya, dari sisi-sisi apa? Nampan, bukan dari tengahnya di saat makan. Baik, insyaallah demikian, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya 745, ya, masih berkaitan tapi di sini memuat kisah. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya qas'ah, ya. Qas'ah itu nampan yang besar. Nampan yang besar, ya, bisa untuk beberapa orang. Nah, nampannya beliau yang besar itu ada namanya. Namanya adalah gharra. Ya, jadi ada namanya gharra. Ya, ada yang menafsirkan disebut gharra itu karena apa namanya? Bisa jadi karena apa? Warna putihnya atau sebab lain, yang jelas dinamakan dengan gharra. Nah, baik. Nah, nampannya beliau jamaah sekalian saking besarnya itu dibawa oleh 4 orang sahabat. Nah, kalau kita kan apa? Satu piring, ya, seperti yang kita ketahui, ya, bawanya kita bisa bawa 2 piring. Ya. Ini satu nampan dibawa 4 orang. Ya, berarti besar, ya. Satu nampan dibawa 4 orang. Nah, kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya, dijelaskan di kalimat yang berikutnya, falamma adhau, ya, falamma adhau, ketika sudah masuk waktu duha. Ya, ini ceritanya berarti apa? Insya Allah di masjid ini, ya. Ketika masuk waktu duha, adhau, ya,
Wasajadud duha, lalu mereka bersujud di waktu duha, ditafsirkan sholat duha. Utiya bitilkal qas'a, maka para sahabat yang ada di masjid ya insyaallah dibawakan kepada mereka nampan yang besar tersebut. Yakni waqad turida fiha, yakni waqad turida fiha, ya, jadi sudah dia letakkan makanan ya atau roti padanya. Ya, sudah jahiz ya, sudah siap saji ya, Masya Allah, makanan di nampan yang besar tersebut. Maka para sahabat pun rupa-rupanya mereka tertarik ya. Faltafu alaiha, para sahabat pun langsung mengelilingi nampan tadi. Falamma kathuru, ketika sudah banyak sahabat yang ngumpul di nampan tersebut, jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau pun duduk berlutut. Ya, ditafsirkan jalasa ala rukbataihi, ya, duduk berlutut di atas kedua lutut beliau, min jihati dhiqil makan, ya, bisa jadi karena sempitnya tempat supaya cukup, ya, supaya cukup bagi sahabat yang ada di sekitarnya. Ya, duduk yang sangat tawadhu ya. Ya, ada yang mengatakan seperti duduk tasyahud di antara seperti duduk di antara dua sujud, ada yang menafsirkan seperti itu. Yang jelas di sini lafadznya jatha ya, beliau duduk berlutut. Ya. Maka ada seorang Arab Badu yang mengatakan, "Duh, apa ini? Bagaimana duduk seperti ini? Ma hadhil jilsah." Ya, dia rupanya heran gitu ya. Rasul, kenapa duduk seperti ini? Maka beliau pun bersabda, "Innallaha ja'alani 'abdan karima." Sesungguhnya Allah menjadikanku hamba yang mulia. Walam yaj'alni jabbaran anida. Allah tidak menjadikanku sebagai hamba yang jabbaran anida. Ya, maksudnya bukan orang yang menyombongkan diri gitu ya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, kulu min hawalaiha, makanlah kalian dari bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu, maksudnya wada'u dzirwataha, tinggalkanlah yang bagian dzirwahnya. Ya, dzirwah ditafsirkan a'laha, ya, maksudnya tengahnya. Yubarak fiha, nanti akan dibarokai makanan ini. Ya, jadi maksudnya makanlah pinggir-pinggir dahulu, tinggalkan yang tengah. Ya, tinggalkan wallahu alam, ya, jangan didahulukan yang tengah. Makan yang pinggir dahulu supaya diberkahi, karena turunnya barokah itu pada tengah makanan ya, menurut keterangan hadis yang sebelumnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Coba kita lihat ya file terjemahnya di sini jemaah sekalian. Nabi SAW mempunyai suatu tempat hidangan yang dinamakan Al-Ghorra, artinya indah. Dibawa oleh 4 orang laki-laki. Setelah mereka di waktu pertengahan siang, ya, waktu duha, setelah sholat duha, didatangkanlah hidangan tadi yang telah diisi roti di dalamnya. Lalu para sahabat pun berkumpul mengelilinginya. Setelah banyak jumlah mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini aplikasi ya, sebetulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis lengkap ya, duduk berlutut, ya. Kemudian ada seorang Arab Badui, ya, dia berkata, duduk cara apakah Anda atau Tuan seperti ini? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah membuat saya sebagai hamba yang mulia dan tidak menjadikan saya sebagai hamba yang keras kepala serta berbuat kesalahan dan berani menentang kebenaran. Tidak seperti itu. Lalu beliau bersabda, makanlah dari sekitar tepi-tepinya saja, tinggalkanlah puncaknya. Tentulah diberikan keberkahan pada makanan itu. Nah, insyaallah demikian ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Baik, kita coba perhatikan di kitab Kunuz Riyadhus Shalihin ya, jemaah sekalian. Yang pertama, kalimat nampan tersebut dibawa oleh 4 orang yang menunjukkan apa? Luasnya nampan tersebut. Ya, jadi kalau dalam bayangan kita kan nampan itu bisa 4 orang, bisa 5 orang, tapi ternyata bisa juga untuk banyak orang. Ya, mungkin ada yang pernah melihat ya
Orang-orang Arab itu kadang makan dengan menggunakan nampan yang panjang gitu ya, luas gitu ya. Bisa mungkin sampai 10 orang lebih ya, bisa jadi ya, tergantung besarnya nampan tadi. Nah, ini yang bawa 4 orang. Ya, kan kita tahu ya bagaimana para sahabat ya. Nah, ini yang biasa berjihad fi sabilillah ini digotong oleh 4 orang nampan tadi. Berarti kan besar ya jemaah sekalian. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saya ulangi, dibawa oleh 4 orang menunjukkan luasnya nampan tersebut. Ini menunjukkan juga bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dermawan, karena beliau sampai punya nampan untuk banyak orang. Ya, mungkin kita nggak kepikir ya, kalau kita kan piringnya yang banyak ya, bisa beli piring, bisa beli ini. Kalau zaman dulu mungkin nggak semudah zaman sekarang gitu ya. Jadi ada nampan yang bisa untuk banyak orang jemaah sekalian. Ya tentu tidak seperti sekarang ya, kemudahan yang Allah berikan dari sisi peralatan dan sebagainya, termasuk nampan-nampan untuk makanan tersebut. Nah, jadi menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dan kedermawanan beliau. Kemudian lafaz jatha Rasulullah, ya beliau jatha ya sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau duduk pada kedua lutut beliau ya, karena sikap tawadu dan juga supaya tempatnya cukup ya untuk sahabat-sahabat yang lain. Nah, ya sayang sekali ya di sini tidak disebutkan ya berapa jumlah sahabat ketika itu, tidak disebutkan, tapi yang jelas mereka berkumpul di sekitarnya. Nah, ketika sudah banyak sahabat yang ada di sekitarnya, lalu ada orang Arab Badui tanya, "Mahadza al-jilsah?" Apa duduk ini? Ya, ini pertanyaannya agak sedikit tahqir ya, agak sedikit tahqir itu meremehkan, tapi maksudnya mungkin takjub ya, takjub kenapa beliau kok seperti itu? Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, duduknya kok sangat ya sederhana sekali gitu ya jemaah sekalian. Maka beliau pun menjelaskan, innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anida, ya bahwasanya beliau adalah hamba yang Allah muliakan. Ya, Allah tidak menjadikan beliau sebagai jabbaran anida. Nah, baik. Insyaallah demikian ya beberapa syarah adabinya. Kita masuk kepada kandungan dakwah atau isi hadis tadi. Yang pertama, kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedermawanan beliau. Ya, kemuliaan dan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa ammal judu wal karamu was-sakha'u was-samahatu wal infaqu wa tibin nafsi fakana sallallahu alaihi wasallam la yuwaza fi hadhil akhlaqil karimah wa la yubaro bihadza wasfuhu bihadza wasafahu kullu man arafahu, ya. Jadi adapun kedermawanan beliau, sikap lomannya beliau sama sekalian, lapangnya beliau, infaknya beliau, kelapangan jiwa beliau, maka beliau itu tidak ada yang bisa menandingi tentang akhlakul karimah beliau. Demikianlah disifati oleh setiap orang yang mengenal beliau. Ya, jadi sangat luar biasa dermawannya, terutama di bulan Ramadan, ya melebihi angin yang bertiup. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Di antara keterangan tentang hal ini ya perkataan sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi itu kalau diminta sesuatu nggak pernah bilang tidak. Umpama beliau punya ya, beliau nggak pernah bilang tidak. Beliau juga bersabda, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun laimun. Ya. Ada suatu ketika pernah ya seseorang datang ya jamaah sekalian ya, ketika beliau bersama para sahabat yang lain. Ya, kemudian ternyata ya ada orang yang meminta pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagian atas ya, rida. A'tuni ridai. Ya, saya ulangi. Fa'aliqatin nas yas'alunahu hatta tarruhu ila samrah fa khatifat ridaahu fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala a'tuni ridai
"Lau kana li 'adadu hadhil idah na'aman laqasamtuhu bainakum." Ya. Nah. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ma ra'aitu ahadan," ya, aku enggak pernah melihat orang yang lebih dermawan, lebih berani dan lebih mencukupi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling lembut, paling mulia, dan kana rajulan min rijalikum. Ya, beliau seperti kalian, ya, maksudnya manusia biasa. Ya, artinya sama seperti kalian, tetapi beliau dhahakan basaman. Beliau orang yang luar biasa, ya, mudah untuk tertawa dan juga tersenyum. Shalawatullah wa salamuhu alaihi. Nah, ya, jadi beliau abdun tapi beliau rasul. Allah muliakan dan menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Salah satu kelebihan beliau adalah kedermawanan yang Allah hiaskan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah demikian. Yang kedua, fadlul istima' ala ta'am, ya, keutamaan berkumpul ketika makan. Berkumpul ketika makan, ya, jemaah sekalian, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini kisah tersebut makannya itu bareng, ya, satu nampan banyak orang. Atau bisa juga dalam kondisi tertentu beberapa nampan, pernampannya beberapa orang, ya. Jadi dijelaskan dalam hadis tadi, para sahabat berkumpul di sekitar nampan tadi. Nah, tidak diragukan bahwasanya berkumpul pada makanan itu termasuk salah satu sebab turunnya barokah. Takunul barokah fihi. Ya, bahkan ada hadis makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ya. Ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah. Ya, bagaimana hal tersebut terjadi? Ini karena keberkahan berkumpul tadi. Jadi makanan 1 orang bisa untuk berdua. Makanan 2 orang bisa cukup untuk 4 orang. Berarti kan bareng, ya, jemaah sekalian. Makanan 4 orang yang mestinya 4 orang, ya, bisa cukup untuk 8 orang. Ya, berarti keberkahan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah, ya, jemaah sekalian, di antara adab makanan yaitu hendaknya seseorang berupaya untuk memperbanyak tangan-tangan pada makanan tersebut. Ya, maksudnya dia berupaya ada orang yang bersamanya makan. Bisa dari ahlihi, keluarganya, istrinya, wa waladihi, atau anaknya. Ya, ini dalam konteks keluarga, ya, misalnya bisa makan bersama sangat baik sekali. Di situ insya Allah akan ada keberkahan makanan, ya, dengan berkumpul tadi. Ya, wa mimma huwa ma'lumun anna istihbabal istima' 'ala ta'am li'annahu sababun lihulul barokah, ya. Jadi dengan berkumpul tadi insya Allah akan turun keberkahan. Semakin bertambah yang makan, zadatil barokah, barokahnya juga semakin bertambah. Nah, ya, fayukhadhu minhu annal kifayata tansha'u an barakatil ijtima' wa annal jama'a kullama kathura izdadatil barokah. Ya, hampir sama, ya. Jadi kecukupan itu didapatkan dari berkahnya berkumpul, dan al-jama', perkumpulan, semakin banyak barokahnya. Masya Allah. Jadi salah satu sebab turunnya barokah, ya, selain membaca basmalah, kemudian juga makan dari pinggir makanan, juga adanya orang-orang yang bersama kita, yang makan bersama kita, termasuk sebab turunnya keberkahan. Nah, baik. Ya.
Salisan yang ketiga, termasuk sifat seorang dai tawadu dan tidak tinggi hati. Ya, ini terambil dari mana? Dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang meskipun bareng makan bersama para sahabat, beliau sikapnya sama dengan mereka, bahkan menunjukkan ketawaduan. Ya, jadi beliau tidak merasa sebagai Nabi atau Rasul, kemudian beliau ingin tempat yang luas, tidak ya. Beliau mau untuk berhimpitan dengan sahabat, ya, sampai beliau menjadikan ya duduknya beliau bisa cukup untuk bersebelahan dengan sahabat lain. Ya, salawatullah wassalamuhu alaihi. Nah, ya ini wasiat Allah dalam Al-Quran. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya bersikap rendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, dengan sebab rahmat dari Allah engkau wahai Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau wahai Nabi bersikap keras, kaku hati, lan faddu min haulik, ya, mereka orang-orang di sekitarmu akan lari darimu. Ya, jadi ternyata umat itu tidak hanya melihat tidak hanya melihat keilmuan, tapi juga melihat sikap, perilaku, perbuatan dari yang menyampaikan. Ini berpengaruh ya. Jadi salah satu kemudahan yang masuknya nasihat itu dengan akhlak dan sifat yang baik. Gitu aja mas kalian. Termasuk dalam konteks keluarga, ini bisa kita ambil ibrah ya sama sekalian, untuk bisa sampai nasihat kepada anak, maka kita pun juga bersikap baik ya kepada mereka, kemudian juga menjaga ya akhlakul karimah. Ya, demikian pula seorang alim kepada umat tidak semata-mata ilmu, tapi juga akhlak, sifat diutamakan. Ya, kalau seandainya menyombongkan diri atau kaku atau keras sama sekalian, mungkin orang akan menjauh. Ya, jadi mengambil hati itu penting ya, memikat hati ya seseorang atau umat itu penting sekali untuk sampainya nasihat tersebut. Ya, ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Termasuk perhatian beliau ya kepada sahabat, ya, bagaimana kedekatan beliau dengan para sahabat, ya, itu semua menunjukkan sikap beliau ya yang memiliki sifat kasih sayang ya kepada umat beliau. Ya, jadi sehingga ketika beliau menyampaikan nasihat atau arahan atau mauidhah, maka ini dengan mudah ya diterima oleh para sahabat beliau. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Ya, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadu. Janganlah seseorang itu merasa membanggakan diri atas yang lain. Janganlah ya bagi ahadun, ya, seseorang melampaui batas atas yang lain. Ya, jadi nggak boleh ya meninggikan diri kita, mungkin karena sebab fisik atau sebab harta atau sebab kekuasaan atau sebab nasab, ya, maka janganlah seseorang merasa lebih daripada yang lain, karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, tidak dilihat dari sisi yang lain. Kemudian dijelaskan, tawadu itu bisa menjadikan seorang dai mahbub, dicintai pada kaumnya, pada lingkungannya. Dza atharin fa'al, bisa berpengaruh kuat di antara mereka. Ya. Jadi sifat tawadu, rendah hati, ya, ini insya Allah memudahkan tersampainya nasihat ya. Di samping dengan tawadu, insya Allah kita mendapat ridha Allah, pahala di sisinya, juga memudahkan tersampainya nasihat maupun dakwah kita kepada umat. Sebaliknya, sikap kesombongan itu akan menjadi tembok, menjadi dinding penghalang antara seorang dai dengan umat. Ya, bagaimana mereka bisa mau menerima nasihat sementara yang menyampaikan menyombongkan diri atau tinggi hati atau meremehkan, maka
Ini berlawanan ya, bertolak belakang dengan nasihat yang disampaikan. Nah, yang terakhir dalam hadis tadi ada soal jawab, ada pertanyaan dan ada jawaban. Siapa yang bertanya? Orang A'rabi tadi. Jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian, kita lanjutkan sedikit ya dari Bahjatun Nadhirin. Di antara faedah hadis tadi ya sama sekalian, jawazu takhsisi qas ahli ta'am, ya boleh mengkhususkan satu nampan besar untuk makanan. Boleh mengkhususkan satu nampan besar untuk makanan ya, misalnya mau ngundang beberapa orang, oh berarti ini sekian nampan besar, boleh sama sekali mengkhususkan seperti itu kalau memang diperlukan ya. Nah, yang kedua, jawazu itlaqi wasfin 'alal qas'a, boleh menamakan tempat yang kita gunakan untuk makan. Ya, seperti nampan besar tersebut dinamakan gharra. Ya, boleh ya menamakan apa yang kita punya. Termasuk keledai Nabi SAW itu juga ada namanya Mas sekalian. Ya, boleh kita namai, misalnya kita punya sesuatu, kita namai ini boleh ya, selama penamaan tersebut tidak melanggar agama boleh. Termasuk nampan ya, ini ada namanya gharra. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kemuliaan ya, kedermawanan Nabi SAW dan perhatian beliau terhadap sahabat beliau, teman duduk beliau, kawan duduk beliau. Ya, jadi beliau sangat memperhatikan sampai-sampai beliau memposisikan ya duduk beliau seperti itu. Ya, di samping menunjukkan tawadhu juga supaya tempatnya cukup. Nah. Yang keempat, boleh duduk berjamaah setelah sholat subuh untuk menunggu waktu sholat duha. Ya, misalnya di masjid menunggu sampai syuruk, lalu sholat ya syuruk jamaah sekalian, setelah matahari terbit beberapa menit kita sholat sendiri-sendiri, maka ini sangat baik ya, sangat baik sekali. Nah, termasuk faedahnya khidmatul ashab wa i'anatuhum li akhihim wa hamluhum hajatahu lahu. Khidmat sesama teman, sesama kawan, saling bantu-membantu untuk kebutuhan mereka. Coba siapa yang memberi jawaban? Dari mana ini? Khidmat, saling bantu-membantu sesama kawan dan sahabat. Ya, benar sekali Ustaz Fajar, membawakan nampannya. Tadi dibawa oleh 4 orang. Ya, meskipun itu nampan Nabi SAW, beliau punya hajat tertentu, ada sahabat yang langsung ya gerak cepat untuk membawakan nampan tersebut. Nah, yang berikutnya, bayanu istihbabi musyarakatil kabir wal qada wal umara wa ghairihim li'amatin nas fi ta'amihim wa syarabihim wa adami takhsisi anfusihim bi syai'in zaidin 'anil amah. Disunahkan musyarakatul kabir, orang yang besar ya, orang yang punya kedudukan terpandang, qadah ya pemimpin, umara para amir, para umara para pemimpin, itu sangat baik sekali ya kalau seumpama mereka bareng-bareng bersama keumuman manusia ketika makan maupun minum. Ya, sesekali makan bersama ya. Mereka yang meskipun orang biasa, mereka mau, ini sangat dianjurkan sekali. Insya Allah mengikis sifat-sifat kesombongan, kekikiran dan sebagainya. Ya, mungkin dalam momen-momen tertentu sesama mereka silakan, tapi dalam keadaan momen bersama umat lalu mereka mau berbaur, ini sangat baik sekali ya, mengikis sifat kesombongan dan ketinggian hati. Nah, seperti Nabi SAW, beliau tidak segan ya makan bersama para sahabat. Ya, beliau tidak mengatakan aku sendiri, tidak, tapi beliau mau bareng. Paham ya? Kan beliau tidak minta aku sendirikan, yang ini untuk sahabat ya, tidak. Beliau mau bareng dengan para sahabat yang lain. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian yang berikutnya, muraqabatu ashabin Nabi sallam lahu. Bagaimana para sahabat itu muraqabah, ya maksudnya memperhatikan segala gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada beliau kalau mereka tidak tahu apa sebabnya. Ini dari mana?
pertanyaan ya orang Arab Badui kepada sikap duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya siddatu tawadu'ihi, bagaimana sangat tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai pernah ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang pernah menyampaikan sebuah riwayat itu bagaimana ada orang datang yang belum tahu tentang Nabi Sallam, belum tahu wajah beliau. Ketika beliau duduk bersama para sahabat yang lain, orang itu nggak bisa bedakan mana yang Nabi, nggak bisa bedakan. Saking apa? Tawaduknya beliau, bersahajanya beliau. Ya, ada orang nggak pernah ketemu Nabi Sallam, pas datang itu beliau berada di majelis bersama para sahabat, itu dia nggak bisa bedakan. Ya, artinya saking apa? Bersahajanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak ingin ya berbeda dengan para sahabat beliau. Ya. Kemudian yang berikutnya ta'limun nas kaifiyatal akal, ya, mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya adab-adab makan, ya. Nabi Sallam di akhir kisah tersebut menyampaikan ya sebuah arahan untuk makan dari sisi tepi, berarti perhatian beliau untuk mengajarkan kepada manusia adab makan. Nah, akhiran annal barakata takunu fil wasati wa hiya tu'athiru fit ta'ami kullihi. Ya, jadi berkah itu pada tengah makanan dulu, nanti bisa pengaruh kepada makanan secara keseluruhan. Ya, bisa berpengaruh kepada makanan secara keseluruhan. Nah, insyaallah demikian ya beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil, dan ini adalah akhir dari bab ke-107. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama bermanfaat, dan semoga Allah memberkahi makanan kita dan minuman kita dan menjadikan kita termasuk mereka yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pun dalam hal adab makan dan minum. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita dari rizki yang halal dan thayyibah dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti, karena dunia sifatnya sementara ya. Di akhirat jangan sampai kita merasa lapar atau haus ya, kita harus mendapatkan yang namanya rizki di akhirat. Bagaimana caranya? Tentu dengan peningkatan kualitas iman, takwa dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk banyak bersyukur atas setiap makanan dan minuman yang kita dapatkan, kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Ada waktu 1-2 menit sambil saya tulis batasan akhirnya ya, sampai bab 107 ya. Jelas insyaallah ya. Alhamdulillah kalau jelas. Kita cukupkan ya dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين